Inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Dialog Hai Balik Kengken. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tuntaskan target vaksinasi rabies. Nanti kita akan berbincang bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Buleleng bersama Bapak Made Suparme. Terkait hal tersebut, pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 0362244644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399990. Dan terkait rabies, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini memang fokus dalam upaya pengendalian rabies di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, strategi pengendalian rabies saat ini yaitu vaksinasi yang merupakan alat utama dalam pengendalian. Nah, bagaimana Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tuntaskan target vaksinasi rabies? Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Bapak Made Suparme. Selamat pagi, Pak Made. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Made mungkin lebih dekat dengan mic, Pak Made. Iya. Oke, biar lebih jelas nih didengar oleh pendengar kita. Salam sehat selalu pastinya Pak Made. Ya, Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Kita masih membahas rabies, walaupun ini nampaknya Buleleng sih sudah melandai ya Pak ya. Dari pemberitaan juga terdengar tidak ada kasus gigitan yang mengakibatkan korban begitu, dan nampaknya vaksinasi juga masih gencar dilakukan begitu. Tapi tentu kita tidak boleh lengah ya. Tidak boleh lengah pastinya karena rabies ini bisa saja masih ada begitu. Tapi kalau terkait dengan vaksinasi, kalau di Buleleng sendiri bagaimana Pak realisasinya? Masih dilakukankah atau bagaimana Niki? Ya, makasih. Om Swastiastu, para pendengar RRI. Jadi untuk vaksinasi kami tetap berlanjut, walaupun sudah agak melandai, tapi yang jelas ancaman rabies itu masih ada di sekitar kita. Iya. Nah, perlu kita ketahui bahwa di Buleleng itu populasi anjing yang estimasi populasi itu 80.317 ekor. Itu mungkin bisa bertambah karena kita lihat kalau anjing ini kan ya kurang lebih 65 hari sudah melahirkan. Jadi populasinya sangat cepat. Dan adapun kesediaan vaksin yang kita ada, kebetulan vaksin itu kita support dari APBN di pusat lewat provinsi sekitar 61.000. Lalu yang sudah digunakan sekitar 52.000, sehingga kita punya stok sekitar 10.000-an. Dan itu pun kemarin juga kita dapat juga bantuan, masih kita simpan di provinsi yang sewaktu-waktu kalau kita perlu kita ambil. Jadi intinya vaksinasi terus berjalan walaupun kondisi kita nggak terlalu seperti 2022 gitu ya. Jadi yang jelas kami dengan teman-teman di dinas juga tetap jalankan ya kegiatan vaksinasi secara terjadwal. Juga ada vaksinasi emergensi di mana di situ ada kita yang kita langsung turun juga. Lalu kita melaksanakan kemarin kita coba atas saran Pak Kadis yaitu di Taman Kota. Nah, di Taman Kota kita gebiar di sana, ternyata animo masyarakat lumayan, Mbak. Pas hari pertama kita dapat 120 ekor. Jadi intinya masyarakat sudah sadar lah bahwa anjingnya harus divaksinasi. Dan berlanjut pada Car Free Day kemarin, yuk kita mengadakan juga. Jadi intinya harus ada setiap minggu nanti kami akan standby ambulan kami di Taman Kota gitu. Salah satunya untuk bagaimana kami mendekatkan diri dengan masyarakat. Biasanya teman-teman di perkotaan kalau kami melaksanakan jadwal vaksinasi karena kesibukan pekerjaan, lalu rumahnya dikunci, mungkin dia nggak sempat anjingnya tervaksin, sehingga pas Sabtu Minggu mungkin mereka libur sambil jalan-jalan membawa anjing untuk divaksinasi. Oke, wah ini langsung mendekatkan diri dengan masyarakat begitu. Kalau hari Minggunya luang ya hari Minggu begitu. Tapi terkait dengan populasi anjing ini diperoleh data 80.000 lebih Pak ya. Ini dari pendataan
ini memang sudah menyeluruh untuk seluruh populasi anjing di Buleleng atau bagaimana Pak sistem pendataan sebenarnya kalau untuk di Buleleng? Nah, jadi populasi adalah estimasi, Mbak. Jadi estimasi itu kita kemarin juga sempat saya mencetuskan coba kita pakai by name by address lah juga supaya jelas anjingnya berapa. Ya kalau kita estimasi populasi berarti yang terestimasi saja. Oke. Sedangkan yang liar itu belum sempat kita berapa jumlahnya, sampai sekitar ya 3% dari populasi. Yang banyak kan yang diliarkan. Yang diliarkan lebih banyak daripada yang dipelihara. Yeah. Jadi intinya untuk populasi anjing ini kami juga kebetulan sudah terbentuk TISIRA. Nah, kita bantuan TISIRA untuk mendata ulang sehingga nanti populasi anjing yang mendekati kebenaran dengan by name by address itu berapa sih yang akan kita lakukan tindakan selanjutnya gitu. Karena sekarang contohnya yang kemarin sudah selesai Desa Mayong itu ketemu 500. Nah, berarti 500 tahun depan kita sudah siapkan vaksin 500. Iya, iya. Lalu kita ke depan lagi nanti kita siapkan labeling. Rencananya dengan TISIRA ini mudah-mudahan teman-teman TISIRA di Kabupaten Buleleng semuanya, baik ada di kelurahan maupun di pedesaan bisa segera bergerak, terutama ya pendataan anjing dulu lah, atau pendataan HPR, anjing, kucing, dan kera misalnya. Dengan kita mengetahui jumlah yang mendekati benar gitu misalnya, nah kita kan bisa mengambil tindakan selanjutnya gitu. Baik, karena vaksin dari stok vaksin dan yang digunakan berarti ini realisasi saat ini sudah berapa persen jadinya Pak? Berarti sudah hampir 80% berarti lebih ya? Iya, kurang lebih 70-80%. Oke. Kita coba ya kalau kita sih inginnya kan 100%. Tapi kalau kita lihat situasi dan ini pun bulan Oktober, November mudah-mudahan sampai ke 80-90%, sehingga saya harapkan yang penting tahun ini kita selamat lah gitu ya, tidak ada korban lah. Walaupun kalau kita lihat dari jumlah gigitan memang banyak, tapi kan bukan di positif rabies. Jadi intinya kalau sudah laporan banyak gigitan berarti masyarakat sudah sadar bahwa mereka digigit langsung melapor. Gitu. Okay. Kalau dulu mungkin banyak tapi nggak melapor jadi sedikit. Gitu. Berarti sekarang memang gigitan masih ada begitu. Tapi masyarakat sudah langsung mencari VAR. Ini takutnya masyarakat dikit-dikit langsung cari VAR begitu Pak. Jadi VAR-nya yang malah langka begitu. Mungkin untuk VAR karena untuk di manusia kami tidak bisa banyak berkomentar. Tapi yang jelas dari data gigitan kami juga mengirim per bulan, Mbak. Jadi mengirim ke desa dengan kecamatan bahwa kita pakai perankingan desa mana yang terbanyak 10 desa itu. Ayo desa mana ini yang terbanyak nih? Sehingga kita ingin gitu loh. Oh ini desa saya kok banyak nih. Berarti tolong dong TISIRA-nya gimana? Bukan kita desa itu tidak bergerak, enggak. Tapi kita lihat bagaimana kalau sudah ada data bahwa saya 23 nih bulan ini, berarti itu lumayan banyak. Berarti seperti apa sekarang tindakan kita? Atau mungkin kita lanjut di vaksin, atau mungkin sosialisasi dulu masyarakat. Karena penting sekali di sosial masyarakat tentang KIE ini, yaitu komunikasi, informasi dan edukasi ini. Karena belum semua masyarakat tahu bagaimana kalau dia digigit anjing dan sebagainya. Nah ini perlu Pak. Sehingga kami kenapa membentuk TISIRA ini, yaitu tujuannya seperti itu. Oke, desa mana Pak yang paling banyak bulan ini? Di sini per bulannya atau gimana nih Ki? Jadi kalau per bulan ya kita gini, intinya data ini kami dapatkan dari petugas kami di kecamatan. Nanti kita kumpulir data itu, berarti terus kami punya ranking yang tergede, yang terbesar di atas sampai kita cari 10 desa. Kalau memang double ada 2 desa, berarti ada 13 desa misalnya. Di dalam satu kecamatan begitu? Dalam di kabupaten. Oke. Jadi kita ada 10 desa itu di Kabupaten Buleleng bahwa nilai gigitannya tertinggi. Tapi kita melepas dari positif negatifnya dulu. Karena kalau menentukan positif negatif kita harus pakai sampel dulu. Yang penting ini adalah gigitan dulu. Kok ini banyak gigitannya? Sehingga mudah-mudahan teman-teman di desa atau ya kita fokus ke TISIRA lah ya. Bisa berbuat banyak bagaimana mengurangi gigitan. Satu mungkin memberikan edukasi
diikat anjingnya atau mungkin dikandangkan atau mungkin udah bosan anjingnya bagaimana, sehingga di teaser ini sangat penting peranannya nanti selanjutnya gitu Pak. Gitu. Baik, dari kasus gigitan memang sudah didata begitu ya. Ini tidak bisa dibocorkan dulu nih pendengar napak ya. Nanti desa saya protes. Yang penting Dinas Pertanian dapat datanya begitu ya untuk hal-hal selanjutnya. Tapi Pak, dari kasus gigitan yang ada, apakah ada yang diambil sampelnya? Apakah ada yang ditemukan positif rabies anjingnya atau gimana nih Ki Pak? Begini, kita menyimpulkan positif negatif kan nggak sekaligus begitu saja gitu Pak ya. Jadi biasanya masyarakat yang tergigit anjing lalu ketemu anjingnya. Nah ini kan kita apalagi sekarang SOP-nya kan harus diobservasi 14 hari gitu yang ya. Menggigit. Itu kan agak lama. Tapi kalau ada masyarakat yang merasa, wih Pak, saya penasaran nih anak saya digigit. Ya kalau bisa anjing itu diambil kotaknya, baru kita kirim sampel. Nah mungkin 1 hari 2 hari ketemu hasilnya. Sehingga itu yang menentukan tindakan selanjutnya. Ya kalau negatif berarti tidak di-VAR. Ya kalau menurut data di lab positif, berarti harus di-VAR. Karena itu hasil itu akan dibawa oleh dokter hewan, dipakai ke fasilitas masyarakat. Oh ini positif harus di-VAR. Jadi nggak nunggu 14 hari. Baik. Dan juga kalau di resiko tinggi di DESTI, kemungkinan itu harus di-VAR dulu. Baik. Karena Tapi dari kasus-kasus gigitan tidak ada yang diambil sampelnya Pak atau gimana? ada. Ada. Jadi yang kita pernah ambil sampel, beberapa jumlah sampel ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau kita lihat yang kita kirim sampelnya ke BPVET, itu yang terindikasi 127 sampel yang kita kirim. Ternyata yang positif 54 sampel. Yang positif itu rentang waktu dari 2023 saja atau memang ada dari beberapa bulan begitu? Sampai 16 Oktober. Sampai dari awal. Oke. Sehingga dengan ketahuan kita positif ini harus perlakuannya kan lain ya. Dibandingkan kalau orang digigit langsung berarti kan 127 sampel itu belum positif negatif, tapi kalau sudah di lab jadi 54 sampel yang positif. Dan itu mungkin sudah ada penanganan dari teman-teman di Dinas Kesehatan gitu. Ya. Dan terkait dengan di lingkungannya juga berarti ya Pak, kalau seperti itu kalau diketahui diketahui sudah positif begitu. Ya. Baik. Nah kalau sudah positif kami lakukan emergency, vaksin emergency. Jadi intinya di desa A ada gigitan lalu positif kita turun langsung. Nah karena kan biasanya kami vaksinasi itu kan tidak boleh sembarangan. Nggak boleh vaksin itu 1 bulan divaksin kan nggak boleh. Jadi kita 1 tahun. Tapi kalau emergency kita di situ akan melakukan. Didobel lagi Iya, vaksinnya iya. begitu, walaupun sebelumnya memang sudah divaksin ada beberapa anjing begitu Iya, ya. kalau memang sudah waktunya nggak terlalu lama lah ya. Kalau baru sebulan berarti kan kita nggak mungkin divaksin lagi. Karena kan masih ada kekuatan vaksin di situ. Wah ini langsung gencar ternyata Dinas Pertanian saat ini ya mendengar. Dari tadi kita bahas Tisira Pak. Ya. Tisira kalau di Buleleng berarti sudah semua atau gimana nih Ki? Desa-desa ada tim siaga rabies Tisira ini. Ya kebetulan Tisira sudah semua. Jadi intinya Tisira itu nantinya ya dia akan berhubungan dengan Verdes, dengan Perarem. Oke. Nah, jadi kalau mau nanti saya kerja apa nih Tisira? Kan begitu biasanya saya bingung Pak gini. Yang jelas pertama ya data dulu populasi, lalu beli edukasi masyarakat tentang bahaya rabies, lalu dia melaporkan kasus gigitan kalau ada di desa itu. Lalu dia juga membawa intinya memfasilitasi yang digigit. Kalau memang di situ dia ketahui duluan, langsung dia duluan yang melakukan tindakan. Begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman Tisira paham dengan tugasnya begitu. Walaupun kita lihat dari segi anggaran, kemungkinan mungkin baru anggaran perubahan ada untuk penunjangan rabies dari Tisira tersebut. Dan mungkin ini sebagai bahan informasi. Kita Tisira Buleleng ya ada beberapa kunjungan. Maksudnya bukan mereka melihat gigitan, tapi bagaimana Tisira itu dibentuk dengan 100 sekian desa, tambah lagi Perdes, tambah Perarem. Karena Perarem kan bisa desa adatnya 2 dalam satu desa gitu, jadi lebih banyak. Dan mudah-mudahan dengan adanya Tisira bisa menjalankan Perdes yang dibentuk dengan juga berdampingan dengan desa adat yang memang membentuk Perarem. Oke.
Yang menjadi petugas Tisira memang dari desa sendiri atau gimana nih Ki? Nah, kebetulan kan waktu kami rapat di Denpasar dengan ASP, cikal bakal ini dari Kasira. Gitu. Kasira itu kan kader desa, dari kader siaga rabies di NTT. Tapi kita bentuk jangan punya ciri khas lah. Jadi Tisira, kita punya Tisira. Nah di Tisira ini intinya karena kalau kita melibatkan orang banyak, otomatis anggaran juga akan banyak keluar. Sehingga kami beberapa OPD juga berkumpul, oke lah kita ambil orang-orang memang aparat desa, ditambah teman-teman dari Yowana, dari Bidan Desa, dari Babinsa, mungkin dari adat juga dan sebagainya, sehingga tidak merepotkan masyarakat yang lain karena kegiatannya kan nggak setiap hari Mbak. Jadi mereka bisa berkumpul mungkin sebulan sekali evaluasi atau melaksanakan kegiatan sosialisasi. Jadi intinya tidak setiap hari harus bekerja. Gitu. Nggak kita ambil ya teman-teman aparat di desa lah. Gitu. Di desa, karena mereka yang lebih tahu kondisi desanya, masyarakatnya juga Pak. Baik, tapi bukan hanya sekedar dibentuk, berfungsi tidak di Tisiranya. Evaluasinya gimana Pak selama ini? Nah, kebetulan juga kami waktu bentuk Tisira juga kerjasama dengan Stikes, Pak. Stikes punya program Siantar. Jadi mereka memfasilitasi kami dengan desa itu tentang data anjing. Jadi aplikasi ini bisa digunakan semua orang. Jadi mereka bisa melaporkan jenis anjing, jumlah anjing, umur anjing, warna bulunya sampai ke situ, sehingga data itu kita mendekati 100%. Nah dengan data aplikasi ini ada beberapa desa yang memang yang sudah mendata anjingnya. Jadi dengan di data itu, nah kita kan tahu selanjutnya seperti apa, nah, itu, atau vaksinasi dan sebagainya. Nah sehingga nanti ke depan, tahun depan mungkin kami juga akan berlanjut dengan Stikes ke kerjasama, yaitu labeling anjing, Mbak. Jadi anjing itu akan kita label, kalau kita kasih nama atau kita nomor dan sebagainya, atau kita intinya dikasih identitas lah, sehingga kalau nanti ada kasus gigitan tidak akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Misalnya kalau saya Suparme 1, Suparme 2, Suparme 3, berarti 3 anjing. Nanti kalau gigit dibuka ya harus tanggung jawab. Nah disitulah peran dari Tisira, peran dari Perdes dan Perarem nantinya. Apakah tindakan selanjutnya seperti apa sesuai dengan apa yang kita sepakati satu desa tersebut begitu. Oke, baik. Diperketat jadinya pemeliharaan anjingnya, tidak boleh sembarangan begitu, Pak nggih. Sama seperti anjing-anjing ras itu kan memang ada datanya, ada barcode-nya begitu. Jadi saat ini nantinya semua anjing peliharaan juga akan diperlakukan yang sama begitu. Iya. Kita coba mudah-mudahan kalau tahun depan berjalan lanjut kegiatan ini dengan Stikes, jadi kita patenkan dulu data berapa di situ sehingga nanti akan kita labeling. Nah labeling ini kan mungkin seluruh buleleng anjing itu dilabeling oleh Stikes misalnya, tapi nanti kan ada semacam sharing dana dengan dana desa. Misalnya 50% dari Stikes, 50% dari desa, sehingga label itu tidak akan hilang kecuali anjing itu memang kemana larinya dan sebagainya akan ketahuan. Misalnya desa A punya ini, ada itu desa, kecamatan, nama dan sebagainya, lari ke desa B dan menggigit di situ, otomatis kan akan berhubungan, oh ini anjingnya dari desa seberang nih. Jadi ya mau tidak mau dia harus tanggung jawab. Kan gitu. Sekarang kan orang kebanyakan kalau sudah tanggung jawab akan mengelak. Anjingnya ke sana itu bukan anjing saya, tapi dengan punya label itu otomatis dia tidak bisa apa-apa. Dan itu kan nanti akan antar desa lah sebagaimana menentukan seperti itu. Apalagi saat ini masyarakat kan memang masih kebiasaannya meliarkan anjing peliharaannya. Itu ya mungkin masih susah Pak ya dikendalikan. Karena mau gimana, Bali memang identik dengan melihara anjing, tapi anjingnya tidak diikat, tidak dikandangkan, tapi diliarkan.
Oke, baik. Tapi tetap gencar untuk melakukan vaksinasi. Wah, luar biasa ini Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Dan terkait dengan topik kita, mungkin kita akan sharing juga dengan masyarakat, Pak ya. Seperti apa yang dirasakan masyarakat? Apakah benar ini di masyarakat tisiranya sudah bergerak atau bagaimana ini? Seperti apa yang dirasakan? Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda bisa bergabung juga bersama kami pagi hari ini ya di line telepon 24644, atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Pagi ini kita masih membahas terkait dengan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang tuntaskan target vaksinasi rabies. Kita masih bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Bapak Made Suparba. Pak Made, langsung kita sapa. Nggih, di line telepon mohon izin niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1 dari Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Nggih, betul sekali Pak. Bakti Sraga nggih. Terus Pak Nyoman, ada yang ingin disampaikan niki? Nggih. Selamat pagi Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Dari Dinas Pertanian. Nggih. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan pada masyarakat Buleleng terkait dengan pengendalian rabies di Buleleng, di mana kami melihat Dinas Pertanian sudah sangat gencar sekali melaksanakan rabies di desa-desa. Dan di desa kami sudah diadakan rabies, vaksinasi rabies, dan kami kira sudah tuntas. Tapi di sini kami ada pertanyaan pada Bapak, di mana kami memiliki anjing sudah divaksinasi tanggal 27 Januari 2023. Berapa lama kekuatan vaksin? Yang kami tanyakan, berapa lama kekuatan vaksin dan kapan lagi yang kita harus anjing kami divaksin? Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pengendalian dari Dinas Pertanian mengadakan vaksinasi di Buleleng dan juga animo masyarakat sangat luar biasa untuk memvaksinasi anjingnya agar tidak terkena bahaya rabies. Mudah-mudahan di Buleleng tidak terjadi korban rabies lagi. Sekian, terima kasih. Berlebihnya mohon maaf, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Nah, ini masyarakat agar tahu juga. Banyak mungkin Bapak yang sudah divaksin tapi kapan divaksin lagi ya? Takutnya nanti overdosis nih untuk hewan peliharaannya. Kemudian ada lagi yang mengirimkan WhatsApp. Selamat pagi narasumber dari Dinas Pertanian. Apakah tidak ada cara mendapatkan vaksin, misalnya ditembak vaksin anjingnya atau seperti dulu jaring begitu, karena anjingnya tidak bisa didiamkan, didiamkan katanya. Baik, nah mungkin ada juga ya kasus seperti ini Pak, jadi tidak mendapatkan vaksinasi begitu. Langsung ditanggapi mungkin Pak Made, silakan. Ya, makasih. Jadi yang pertama dari Pak Nyoman Bakti Sraga. Ya, terima kasih Pak atas informasi juga sarannya. Nah, untuk anjing yang sudah divaksin, Pak Man ini lengkap ya, tanggal 27 bulan 1 2003. Berarti sudah ada datanya Pak berarti ya? Berarti kapan divaksin Pak? Nah, inilah pentingnya pendataan oleh Tisira Pak, Bu, teman-teman juga ya. Jadi kalau Tisira itu dia punya belangko di aplikasi itu vaksin terakhir. Nah, kalau memang Tisira bergerak, dia akan membuka, vaksin terakhir di desa kami itu tanggal sekian. Tanggal 27 bulan 1. Berarti Tisira ini punya harus punya kegiatan tanggal 27 bulan 1 2024. Nah, berarti harus divaksin itu. Jadi kalau masyarakat ini Pak Nyoman masih ingat, tapi biasanya masyarakat itu sampai bukunya hilang gitu. Jadi kapan divaksin nggak tahu. Nah, sehingga di sinilah peran Tisira mengingatkan kembali. Misalnya dusun A tanggal sekian, berarti kan satu dusun habis, Mbak. Sehingga dengan dia Tisira membuka, apakah dia akan bersurat ke kami atau mungkin ke kecamatan minta vaksin. Nah, dengan adanya data dari aplikasi Siantar ini, maka administrasi anjing misalnya itu
tercover gitu. Iya, Jadi nggak sampai lupa. Kalau masyarakat saya yakin bukunya mungkin hilang. Jadi ininya. Jadi kapan si TISIRA itu bisa mengingatkan masyarakat. Iya. Jadi kalau vaksinasi itu biasanya kami 1 tahun sekali, kecuali dalam keadaan emergensi gitu. Baik, masih aman berarti Ya. Pak ya kalau 1 tahun sekali begitu. Kemudian kalau saat ini sistemnya mungkin Pak Ya. vaksinasinya. Yang ini ya yang liar nih. Mm-mm. Nah, saya juga dengan teman-teman semua bagaimana kita coba untuk memvaksin anjing yang tidak bisa ditangkap. Ya. Walaupun hewan peliharaannya sendiri kadang Ya. nggak bisa ditangkap. Biasanya masyarakat tidak semua. Jadi pas kami datang, teman-teman petugas datang mau vaksin Bu, mau vaksin. Itu Pak anjingnya. Nah, jangankan kami yang punyanya nggak berani pegang gitu. Sehingga ya disitulah tidak terjadi vaksinasi. Iya. Nah kemarin coba membuat semacam tulup. Mm-mm. Jadi kami modifikasi vaksin itu dengan peluru. Jadi yang jarak 3 meter kita bisa istilahnya menembak tadi. Mm-mm. Jadi pelurunya itu terbuat dari spike juga. Jadi semacam spike diisi vaksin, diisi gas. Hingga kami petugas tinggal mana anjingnya sekitar 2 meter 3 meter kita berani tembak. Tet, nempel, lepas. Jadi kita berasumsi bahwa sudah nempel pasti akan masuk vaksinnya. Vaksinnya. Sehingga itu mungkin salah satu kami untuk memvaksin anjing-anjing yang tidak ditangkap, yang tidak bisa ditangkap. Oke. Tapi ya kita juga belum berani berapa sih benar nggak dan tidaknya, kita juga belum secara ilmiah. Tapi itu salah satu cara kami untuk memvaksin anjing yang tidak bisa ditangkap. Kenapa nggak pakai jaring? Karena jaring tuh mungkin anjing sekarang sudah bisa membaui. Ada jaring nih, dia bilang semua jangan ke sana, ada petugas bawa jaring, hilang semua. Nggak pernah kita coba bawa jaring, nggak ada anjingnya gitu loh. Sehingga mungkin itu mereka lebih pengingatannya lebih tajam. Oke. Dan ini sangat mengembirakan, saya informasi dari teman di ASP. Yang kita coba kemarin VOR Mbak, jadi vaksin oral rabies yang di Banyuning itu. Oke. Jadi kita kasih umpan itu ada vaksinnya, lalu dimakan oleh anjing yang memang tidak bisa ditangkap oleh kita. Kita tunggu dimakan. Kalau pecah misalnya si umpan itu biru misalnya, berarti sudah tervaksin. Maksudnya vaksin oral dalam bentuk seperti tablet, kapsul atau Ya. hal semacamnya seperti itu? Dulu gini, ceritanya karena banyak teman-teman sebalik lah kita ngobrol bahwa vaksin sulit untuk anjing yang diliarkan, maka saya waktu itu rapat, saya memberanikan diri mulai nomor 1 untuk jadi percobaan. Pokoknya saya belum bilang siapa-siapa, pokoknya boleh yang siap jadikan percobaan VOR oleh Australia dengan kementerian. Dan kami ya mau tidak mau harus mempersiapkan. Kalau sudah oke, ternyata 2 yang dipilih Karangasem dengan Buleleng. Nah di situ pertama dalam VOR ini adalah mencoba anjing kesukaannya dulu. Kalau kita bikin tanpa dia suka kan mubazir gitu. Sehingga ada dari telur, ada dari daging, ya, ada dari ikan. Itu umpan dulu. Nah kita kasih umpan dulu. Malah yang mau di Buleleng tuh anjingnya tipe apa? Berarti dia pengennya di daging misalnya. Berarti teman-teman ASF dengan kementerian meracik bahwa anjing Buleleng sebenarnya di ikan. Maka si bentuk kapsul itu dimasukkan di situ, dibungkus seperti sosis misalnya gitu. Lalu ada anjing yang memang berkeliaran gitu, kita petugas lempar aja. Nah, kan pasti dibauin. Nah, kita tunggu, jangan ditinggal gitu. Kalau ditinggal nanti nggak dimakan atau orang gila dimakan ya rabies juga kan. Tanggung jawab nih. Sehingga pas dimakan sampai pecah, kebetulan waktu itu kita pakai warna biru. Pecah biru, nah berarti sudah dimakan. Jadi sudah masuk vaksin. Itu salah satunya. Tapi kemarin kajian di kementerian itu agak mahal. Jadi membuat racikan, membuat modifikasi. Tapi kami kemarin dari pemerintah Australia sudah siap. Mereka akan mensupport. Gitu. Tinggal nunggu dari kelayakan, anggaplah kelayakan barang itu. Tahun kemarin kita di Banyuning, Mbak. Dan juga kita cek keakuratan vaksin di anjing yang itu juga termasuk bagus. Daya vaksinnya. Dia vaksin itu. Sehingga kita kemarin sempat ketemu dengan kementerian juga,
tolong dong VOR-nya dijalankan. Nah, kita nunggu 1 tahun, ternyata tadi ketemu dengan perwakilan ASF Australia sudah oke, tinggal nunggu kementerian. Wah. Nah, kalau ini memang terjadi, anjing-anjing yang tidak bisa kita tangkap, kita bisa berikan vaksin. Wah, kalau seperti ini yakin semua anjing yang liar juga dapat vaksin nantinya, Pak ya? Tapi dengan catatan, Mbak. Jadi kalau kebetulan semua POR di POR semua gitu loh, nggak disuntik. Jadi kan repot juga kita. Jadi POR ini bagi anjing yang memang tidak bisa ditangkap. Iya. Gitu. Baik. Anjing liar lah. Gitu. Anjing yang dipelihara mungkin diliarkan begitu, Pak ya. Baik, dan ini juga perlu masyarakat yang ikut berperan begitu agar anjing-anjing liar ya kalau memang tidak ada yang memelihara udah dihilangkan saja gitu. Ya. Tapi ini masih jadi perdebatan juga, Pak. Yang pecinta-pecinta anjing begitu. Satu WhatsApp kembali dari Pak Romi, ada beberapa kasus gigitan anjing yang dilihat di masyarakat. Keluarga korban yang anaknya tergigit anjing mengeluh kenapa anjing yang menggigit yang notabene-nya sudah menggunakan kalung atau identitas kok bisa menggigit. Nah, berdasarkan kasus tersebut ada pertanyaan juga sejauh mana efektivitas penggunaan kalung anjing yang konon ini sudah terjamin begitu. Nanti mungkin akan ditanggapi ya Pak Romi ya oleh narasumber. Kita jeda sejenak dulu pendengar. Nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, sampaikan begitu terkait dengan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tuntaskan target vaksinasi rabies. Nanti kita masih membahas terkait dengan vaksinasi rabies ini, terkait dengan rabies di Buleleng seperti apa. Anda bisa bergabung di line telepon 24644 atau melalui WhatsApp kami di 081139999790. Tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dek, ke rumahnya Ketut yuk. Ih, enggak ah, takut. Kok takut? Emang rumahnya Ketut ada hantunya? Bukan hantu, tapi anjing. Ya elah, cuman anjing aja kamu takutin. Gimana nggak takut? Kalau di rumahnya Ketut, itu banyak banget yang dilepas liarkan. Nanti aku takut digigit, terus aku tertular rabies. Mari bantu pemerintah daerah mencegah penyebaran rabies dengan tidak melepas liarkan hewan peliharaan kamu. Butuh, tolong ini anjingnya diikat. Saya mau digigit ini Butuh. Aduh, tenang Bu, tenang. Anjingnya nggak galak kok. Kalau sudah pelihara anjing gini, sebaiknya diikat ya Bu, biar tidak menggigit orang nanti, agar tidak terinfeksi rabies juga. Ini anjingnya sudah dapat vaksin rabies belum Bu? Dulu sudah divaksin sih Bu, awal saya pelihara. Sudah berapa tahun itu? Vaksin rabies harus rutin diberikan Bu. Anjingnya ini bisa dibawa ke dokter hewan atau ke puskeswan yang terdekat tentunya Bu. Wah, saya kira cukup sekali saja dapat vaksin rabies. Iya deh, sekarang saya bawa ke puskeswan Bu. Vaksinasi rutin rabies adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk menjaga kita dan anjing peliharaan kesayangan tetap aman. Bu Yan. Kenapa? Aduh, jenggawat gatinin nih. Bu Yan, subuh vaksin rabies ibi cegut kuluk nih komang. Kuluknya mati Bu Yan, rabies. Kuluk nih ane rabies adi Bu Yan, ane vaksin. Cikut abdek gati masih. Ini sengaja gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih. Badah, mungkin je yen subuh cegut kuluk rabies nak berisiko terkena virus rabies masih Bu Yan. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Nih, di ngehang omongnya dokter Arya Nugraha SPPD. Nah, secara medis, pasien bergejala rabies itu kalau memang dia terinfeksi rabies itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% ya risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematian sangat tinggi.
harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies, segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat Singaraja, Buleleng, agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR. Mimi. Nah Jani. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam, sekarang request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Deksri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami dalam dialog Hai Balikengken. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tuntaskan target vaksinasi rabies. Kita masih berbincang bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Bapak Made Suparma, yang masih di studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, Anda masih bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 0362 24 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 0811 399 9790. Kalau untuk target vaksinasi memang 100%, tapi nampaknya sekarang ini sudah 70-80% sudah jalan. Ini luar biasa Pak, apalagi tadi disampaikan terobosan-terobosannya banyak sekali yang dilakukan begitu untuk menuntaskan vaksinasi rabies ini. Bapak, karena tadi ada Pak Romi juga yang menitipkan di WhatsApp, tapi sebelum ditanggapi kita sapa dulu Pak ya di line telepon Pak ya. Mohon izin, selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi Pak Made, Wayah Ade. Nggih, Wayah Ade, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan niki terkait rabies. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yen sampun vaksin, jadi boleh dilepas liarkan. Kedua, saya pernah di pasar, ki anak ngawai ke pekan Pak. Nggih. Pas ini ki cok taat bu, ane bense bang. Anjuk, ada kan yang maju ke hijau bu, santai di tengah rumah. Dan banyak yang ngebel terpaksa panpolnya ke panpol. Pak, minta tolong nih di pasar kok ada anjing berkeliaran dua lagi. Yang satu putih, yang satu hijau ke abu-abuan. Dari hari Pak. Apa mungkin ampun vaksin santai yang tadi dilipin, apakah begitu dengar yang Pak? Takut bulu Pak. Iya. Yang apa pun jadi rabies sedang ngetuk. Ampun Bapak Pak Mani Bro nih. Selamat pagi Om Santi. Oke, suksema Pak Made, Rahayu Pak Made. Nah, takut cekut keluar ini juga takut Pak Made. Kalau sudah ketemu anjing di jalan, mungkin begitu langsung naik kakinya kalaupun bawa sepeda motor begitu ya. Dan kalau sudah divaksin, apakah boleh dilepas liarkan? Nah, ini mungkin karena sudah merasa aman mungkin Pak ya. Seperti apa? Kita tanggapi langsung Bapak, karena tadi ada Pak Romi juga, ada Pak Made Riba nih, terus. Jadi untuk Pak Romi dulu ya. Jadi kasus gigitan, padahal sudah dikasih kalung kan gitu, berarti sudah ada identitas bahwa itu sudah divaksin. Jadi ya digigit itu kan tergantung ya. Kalau kita ada provokasi, anjing lagi diem misalnya, lalu kita ganggu, kita digigit, itu kan gigitan juga. Tapi kan belum tentu dia itu rabies. Gitu. Sehingga kita lihat, memilah dulu. Kalau ada provokasi berarti anjing itu kan terprovokasi misalnya. Kita lihat anjingnya memang rabies bukan. Lalu apakah memang
harus dikalung merah. Iya, karena ada beberapa kasus yang sangat menarik mungkin saya infokan. Jadi waktu saya ke lapangan, saya mungkin nggak sebut desanya lah. Di situ kita kan membawa semacam pita. Pita itu memang kita buat, bukan dibuat oleh kita, tapi memang kita sepakat seperti itu. Ternyata masyarakatnya memang tidak mau divaksin anjingnya, dibeliin pita. Ya pita yang anak SD itu gitu. Jadi kan kita juga curiga, ini kok pitanya begini gitu loh. Ya, kebanyakan juga ada beberapa yang nolak juga seperti itu. Jadi, ditolak divaksin. Iya. Ada masyarakat yang menolak peliharaannya divaksin, Pak. Iya, karena divaksin bisa mati katanya. Itu kan bukan pengaruh dari vaksin. Dan sehingga mereka ya beranak ini membuat kalung pita, ya pita itu, pita rambut itu. Jadi kan kita juga bingung ini. Apakah mereka mendukung atau enggak kan begitu. Sehingga kita nggak terlalu banyak masalah lah ya. Dengan masalah ya udahlah kita nggak usah lah kan gitu. Lalu juga memang kalau sudah divaksin pasti harus berkalung merah. Mungkin tahun depan kuning atau oranye kan itu ada tanda-tanda tergantung dari pusat bahwa harus diberikan kalung seperti itu. Lalu juga Pak Maden ini apakah divaksin boleh dilepas liarkan? Gitu. Ya menurut saya ya vaksin yang memang sudah divaksin ya memang harus diikat atau dikandangkan karena lebih terjamin begitu. Sehingga seperti tadi ya kalau anjing namanya anjing, kalau nggak diganggu kan nggak mungkin, kecuali yang memang rabies. Nah seperti di pasar betul Pak, jadi di pasar itu kan anjingnya siapa yang punya kita nggak tahu. Kami juga punya kasus di pasar, ada laporan dari pengelola pasar bahwa sudah menggigit. Nah, kita turunkan tim eliminasi Mbak. Kita dapat 2 ekor, kebetulan yang kena kita sulup itu 2 ekor. Dieliminasi? Iya, yang satu pulang ke rumah, mati di rumah. Nah yang punya ini protes, kenapa kok anjing saya ditulup gitu. Nah saya bilang, kami kan informasi dari pengelola pasar bahwa anjing itu berkeliaran di pasar. Nah di sini saya balik dengan yang punya, kalau gitu Pak, kita balik ya. Misalnya kalau anjing Bapak ngigit saudara Bapak gitu gimana gitu. Nah, sekarang kami informasi itu kan dari pengelola pasar bahwa anjing itu memang tidak bertuan, jangan di pasar gitu. Itu jadi masalah buat kami juga petugas. Jadi kebanyakan petugas juga bingung, Pak, ada masalah begini. Udah nanti saya ngomong dah. Kalau memang kasusnya seperti ini, karena ini kan laporan dari masyarakat. Jadi kami untuk eliminasi itu adalah tertarget, bukan sembarangan kita nembak anjing lah gitu. Juga ada kasus ibu-ibu lapor kami tindak lanjuti Mbak, di depan satu SD, Pak ada anjing menganga-nganga gitu Pak, seperti rabies. Nah, kita turunkan tim, ternyata bukan rabies, kepanasan anjing itu, pengen minum. Jadi pas kita lemparin air, ternyata nggak bereaksi dia. Berarti kan tidak takut air dia. Berarti ini nggak rabies. Nah kalau sekarang mau dieliminasi oleh petugas bisa aja, tapi siapa yang menangani bangkai anjingnya? Ternyata ibu itu juga nggak mau. Nah kita lapor ke lurahan setempat juga belum siap gitu. Nah di sini lah perlunya bagaimana kita kalau punya sesuatu paduan misalnya, nah kami kan turun. Nah dalam turun itu kami kelanjutannya bingung juga. Seperti di satu perumahan bapaknya bilang eliminasi Pak, datang ke rumahnya, ibunya jangan sama anaknya selama berantem begitu. Kami kan juga nggak enak ya, kita pulang dulu Pak, nanti kalau memang bapak ibu sudah berdamai kami siap petugas gitu. Jadi intinya sebelum melakukan laporan ke kami itu ya kami kan berikan data yang tepat. Seperti di desa manalah, mana sih Pak, berapa 40 ekor kita turun Pak. Jadi kita diantar ke aparat desa, dia masih nego anjingnya kene 15 menit anjingnya udah hilang. Jadi kita nggak dapet apa. Sehingga kalau memang ada kegiatan apapun diokekan dulu lah di situ. Sehingga kalau Pak 40 mana ini nih, tak selesai. Ini kan kita nego sama yang punya anjingnya sudah hilang. Ya udah kita kan jadi kami secaranya nggak efisien dalam waktu gitu loh. Kita kan punya dari berangkat pagi sampai sore itu dengan target sekian gitu loh. Jangan sampai pulang tuh tanpa
hasil kan begitu. Oke. Nah sebenarnya kalau seperti itu bagaimana Pak keamanannya, apalagi para petugas seperti tadi Bapak bilang sebenarnya ini laporan dari masyarakat mengganggu si anjingnya begitu, setelah kita lakukan tindakan ternyata ada protes lagi dari warga begitu. Nah si petugas kan memang jadi serba salah juga, sudah ingin melakukan yang terbaik tapi ternyata mendapat perlawanan. Nah keamanan untuk si petugasnya sendiri seperti apa Pak? Ini untuk Tisira juga jangan-jangan untuk di masyarakat. Betul. Begitu. Sehingga dengan pengalaman itu ya kami tetap menggandeng Babinsa. Nah, otomatis dengan Babinsa mungkin mereka lebih mengerti lah ya. Kita diantar lalu kita melakukan kegiatan selesai. Jadi kami sekarang sebagai bahan acuan lah. Jadi kami tidak gegabah sekali kalau ada permintaan dari desa misalnya vaksinasi dan sebagainya, tetap kami menggandeng Babinsa, Babinsa karena mereka di situ ya mungkin lebih ya lah kalau memang harus vaksin ini nyak dia gitu loh. Tapi kalau kita ke sana sudah cewek, orangnya kecil lagi dokter hewannya, ya udah nggak dianggap kan gitu sih. Tapi kalau ada bapak-bapak dari pihak keamanan minimal kita menargetkan vaksinasi itu tercapai gitu. Juga iluminasi. Nah, iluminasi kan tadi kita tidak tahu ya namanya kita orang belereng lalu ke desa A kan kita nggak tahu status anjing itu punya siapa. Pernah juga terjadi. Tetap lari masuk ke rumahnya. Protes dia ya kalau Bapak mau protes jangan ke kami. Protes ke kantor desa. Dan Pak Mokal siapa yang itu langsung dengan saya berhadapan karena sudah diumumkan pada hari itu jam sekian akan diadakan eliminasi kan begitu Mbak. Jadi anjing-anjing yang di luar itu dianggap anjing liar kan begitu, sehingga kami ya petugas ya ada anjing liar ya tulup begitu. Dan juga teman-teman kami juga banyak seperti itu. Pak Kabid ini ya udahlah nanti saya ngomong dengan Pak Mekal lah seperti apa gitu. Baik. Tapi kalau untuk Tisira saat ini memang sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan untuk mengendalikan rabies ini Pak. Karena jangan sampai dia vaksin nanti malah tergigit begitu karena si anjingnya merasa terancam dengan tindakan ingin divaksin rabies ini. Perlu saya jelaskan di sini, Tisira tidak melakukan vaksinasi Mbak. Jadi setelah teknis tetap dinas karena kita berhubungan dengan bahan kimia vaksin ya. Jadi Tisira itu satu mengkumpuli data anjingnya akan dilakukan vaksinasi dan sebagainya. Lalu dia akan intinya membuat data. Lalu dia memberikan edukasi pada masyarakat, lalu dia membantu masyarakat kalau ada gigitan, lalu dia membuat suatu program kerja itu aja. Jadi kalau belum sampai ke dia memvaksin itu belum ke sana karena saya mungkin melihat dari teman-teman juga secara teknis bahwa vaksin itu kan memang bahan yang sangat ya kalau kita bukannya begitulah kalau salah menggunakan kan takutnya salah nyuntik gitu loh. Tidak efektif juga nantinya. Baru pegang anjingnya loncat kesuntik kita. Itu kan efeknya lumayan. Sehingga kami untuk menjaga itu, kalaupun nanti desa akan melakukan vaksinasi dengan adanya dana di desa itu untuk vaksin ini boleh, tapi menggunakan e-tim. E-tim itu masyarakat yang dulu 2008 kita bentuk pelatihan vaksinatur. Jadi mereka sudah dibekali bagaimana memvaksin, menangkap, mungkin sampai mendata. Jadi kami punya sekitar 6 item, sekitar kecamatan punya, sehingga itu bisa digunakan. Gitu. Baik, berarti saat ini masih gencar ke desa-desa sesuai permintaan desa atau memang sekarang ada gilirannya seperti itu Pak kalau untuk Dinas Pertanian untuk gencarkan vaksinasi rabies ini? Nah, kemarin kan kita sempat bagaimana kita mencapai target vaksinasi. Jadi kita melihat lagi permintaan desa, jadi kita yang 10 tadi itu gigitan banyak, lalu kita di-convert ke banyaknya vaksinasi, apakah sudah 70%, apakah di bawah 50%, berarti kita coba yang merah, jadi kalau di bawah 50 kita merahkan, berarti itu tujuan kita vaksinasi dulu, karena kita harus mencapai minimal 80 untuk herd immunity. Ya, sehingga nanti mudah-mudahan kalau sudah hampir semua 80%, ya kita sih beranggapan mudah-mudahan tidak ada terjadi kasus rabies begitu.
Baik, berarti sudah aman kalau sudah di atas 80 Pak ya, karena sudah lebih banyak yang tervaksin begitu. Baik, luar biasa ini vaksinasi rabies sudah gencar dilakukan selain dengan tadi penyuntikan langsung, tadi juga inovasi-inovasinya banyak yang dilakukan Pak ya. Semoga ini juga efektif agar tidak terjadi lagi kasus-kasus rabies di Buleleng. Walaupun kasus gigitan ada, tapi semoga tidak menyebabkan korban jiwa seperti itu. Nah Pak, terakhir sebagai closingnya ini terkait dengan target vaksinasi rabiesnya seperti apa Pak yang akan dilakukan keberlanjutannya begitu, karena ini sudah hampir akhir tahun sebenarnya Pak ya. Ya mungkin saya tetap mengimbau sama masyarakat bagaimana supaya vaksinasi target ini tercapai. Jadi partisipasi masyarakat sangat penting sekali, dibantu dengan keberadaan TISIRA gitu. Bagaimana TISIRA dengan masyarakat bisa bersatu padu untuk menyukseskan tercapainya target vaksinasi di Buleleng. Baik. Berarti tiap minggu nanti Car Free Day rutin dilaksanakan atau gimana nih Ki? Iya. Tadi rencananya bahkan kita di setiap kecamatan gitu, tapi kita lihat dulu potensi SDM-nya gitu Mbak. Karena kami teman-teman dokter hewan sudah jalan terus sekarang dari Senin sampai Jumat, Sabtu juga mungkin. Nah hari Minggu kemarin dengan saran Pak Kadis kita coba di lingkungan kota dulu, di lingkungan animo masyarakat di kota yang belum sempat anjingnya tervaksin kan begitu. Ya kebanyakan mungkin ya sibuk kerja dan sebagainya. Tapi yang jelas kami dengan berbagai upaya untuk menuntaskan target yang kita harapkan tercapai sampai akhir tahun lah. Baik, berarti ternyata kalau Car Free Day-nya animo masyarakat luar biasa, berarti rutin dilaksanakan nanti. Jadi masyarakat biar siap-siap begitu setiap hari Minggunya ngajak anjingnya ke sana gitu. Sambil jalan-jalan. Kan banyak juga memang ada jalan-jalan mengajak hewan peliharaannya Pak ya. Baik, luar biasa, terima kasih banyak Pak Made Suparme, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah hadir di tengah-tengah kita menyampaikan pendengar bagaimana perkembangan dari pemberian vaksinasi rabies untuk masyarakat, untuk peliharaan masyarakat Buleleng tentunya dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ini menuntaskan target vaksinasi rabies di Kabupaten Buleleng ini sudah bulan Oktober ternyata sudah 80%, hampir 80, sedikit lagi begitu, tapi kalau 80 itu pun itu sudah lebih begitu Pak ya, karena seperti herd immunity-nya begitu lebih banyak yang sudah tervaksin begitu. Semoga ini juga bisa membantu agar terhindar dari rabies. Terima kasih banyak Bapak. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih atensinya. Ini tugas kita bersama juga, bukan hanya Dinas Pertanian ya. Tugas kita bersama agar kita semua terhindar dari rabies. Yang punya hewan peliharaan anjing jangan lupa divaksin ya. Kalau hewan peliharaannya kalau bisa jangan dilepas liarkan katanya Pak Kabid tadi. Terima kasih banyak dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja untuk menyimak beragam acara yang akan kami